Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menginterpretasikan variabel dummy dalam analisis regresi linear metode ordinary least square. Ini merupakan topik yang cukup banyak sering ditanyakan oleh subscriber Kanda Data. Jadi kali ini saya bertujuan membuat video ini agar teman-teman, sobat semuanya bisa lebih jelas lagi. Baik, jadi yang pertama adalah kita harus memahami dulu mengenai variabel dummy. Jadi variabel dummy ada yang disebut dengan variabel boneka. Ini adalah variabel biner yang digunakan dalam analisis regresi untuk merepresentasikan dari kategori atau kelompok yang berbeda. Jadi yang namanya biner itu ada dua kategori. Jadi, teman-teman, sebetulnya kalau variabel dummy ini konsepnya adalah sama seperti pengukuran skala nominal. Teman-teman silakan ingat kembali mengenai skala pengukuran data. Jadi, kalau untuk yang non-parametrik, skala pengukuran data itu adalah skala nominal dan skala ordinal. Kalau yang parametrik, skala interval dan rasio. Nah, di sini teman-teman perlu memahami bahwa pengukuran variabel dummy ini prinsipnya sama seperti skala nominal, karena di sini adalah variabel dummy-nya dummy biner. Jadi kalau dummy biner contohnya seperti apa? Jadi contohnya adalah misalkan pertanyaan-pertanyaan eh, misalkan iya atau tidak, kemudian desa dan kota, kemudian misalkan sebelum kebijakan dan setelah kebijakan, sebelum intervensi dan setelah intervensi. Jadi itu contoh-contohnya yang kita bisa menggunakan variabel dummy. Jadi di variabel dummy ini kita berikan skor 0 dan 1 ya. Nah, jadi pada prinsipnya untuk bagaimana kita menerapkan prinsip kapan diberikan skor 1 dan kapan diberikan skor 0, silakan tonton video penjelasan saya sebelumnya. Jadi saya recap lagi ya. Jadi yang kita hipotesiskan itu kita berikan skor 1 gitu ya. Contohnya bagaimana? Nanti kita lihat di contoh ini ya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya. Ini untuk memudahkan interpretasi variabel dummy, saya berikan contoh. Di sini ada seorang peneliti akan mengukur dampak dari suatu kebijakan impor terhadap produksi domestik suatu komoditas X. Ya, jadi ada prinsipnya ada produksi domestik. Produksi domestik itu adalah produksi dalam negeri. Bahkan ada suatu komoditas X itu dihasilkan oleh karyawan atau petani dan lainnya di dalam negeri, yaitu namanya produksi domestik. Nah, di sini ingin mengetahui apakah ada dampak ya atau pengaruh dari kebijakan impor. Nah, setelah kita ketahui kan kalau kita menggunakan regresi linear metode OLS itu adalah identik dengan skala data interval dan rasio. Adapun ini kebijakan impor ini adalah variabelnya non parametrik ya, sehingga kita buatkan sebagai variabel dummy. Oleh karena itu, peneliti eh, memiliki data produksi domestik sebelum dan setelah kebijakan impor diberlakukan. Nah, di sini untuk menganalisis ini, peneliti tersebut menggunakan variabel dummy yang merepresentasikan periode sebelum dan setelah kebijakan impor. Jadi, berapa yang diberikan skor 1 dan berapa yang diberikan skor 0. Jadi, karena kita misalkan ingin mengetahui, misalkan hipotesis kita adalah dengan adanya kebijakan impor, maka akan menurunkan produksi domestik. Nah, oleh karena itu berarti pada kebijakan impor ini kita berikan skor 1. Adapun data sebelum kebijakan impor kita berikan skor 0. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, misalkan tadi produksi domestik dalam ribuan unit, ya unitnya misalkan bisa ton atau kuintal, ya.
Kemudian untuk variabel dummy kebijakan impor, ini tadi yang saya bilang sebelum kebijakan impor, di sini menggunakan tahun 2002 sampai 2014. Dan setelah ada kebijakan impor berlakukan tahun 2015 sampai tahun 2023. Nah, sehingga kita berikan nilai 1. Jadi kita menggunakan data time series dari tahun 2002 sampai 2023, ya kan? Jadi untuk data tahun 2002 sampai 2014 kita berikan skor 0, dan data tahun 2015 sampai 2023 kita berikan skor 1. Jadi itulah untuk coding dari variabel dummy. Adapun untuk variabel bebas lain kita ikutkan dalam analisis ini. Itu ada variabel X1, X2, X3, dan X4. Sehingga persamaannya dapat kita tulis seperti ini. Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 plus B5D plus sebetulnya ini ya. Ada disturbance error. Nah, di sini ini kita skip yang B1 sampai dengan B4 ya. Atau variabel X1 sampai dengan variabel X4. Kita fokus di, ini ada intercept 155 dan B5 min 15. Jadi variabel dummy saya notasikan dengan huruf D. Adapun B5 ini adalah koefisien estimasinya. Dari hasil analisis regresi, kita peroleh nilai koefisiennya adalah min 15. Misalkan di sini untuk variabel dummy p-value-nya adalah kurang dari 0,05. Nah, kebetulan alfa yang ditetapkan adalah 5%. Nah, berarti artinya H0 ditolak atau H1 diterima sehingga bahwa variabel dummy ini berpengaruh nyata terhadap produksi domestik ya, atau kebijakan impor ini berpengaruh nyata terhadap produksi domestik. Nah, bagaimana menginterpretasikannya? Jadi setelah kebijakan impor diberlakukan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, yaitu X1 sampai dengan X4, produksi domestik rata-rata menurun sebesar 15.000 unit. Ya, jadi 15-nya ini plusnya hilang ya, jadi min ya, min 15. Karena ada tanda min, jadi menurun. Kalau ini plus berarti meningkat. Nah, jadi seperti itu ya. Min 15. 15 ini satuannya adalah tadi adalah ribu unit. Berarti menurun sebesar 15.000 unit. Atau boleh juga diinterpretasikan bahwa setelah ada kebijakan impor, produksi domestik 15.000 unit lebih rendah dibandingkan dengan produksi domestik sebelum kebijakan impor ditetapkan. Jadi prinsip interpretasinya untuk variabel dummy seperti itu. Mau diterapkan untuk beberapa variabel yang lain, jadi prinsipnya adalah sama. Baik, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai detik ini. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.